Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmadani dengan NIM C1C021178. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang stem cell, kendala, bentuk perlawanan, dan pihak yang terkait dalam pemungutan dan penggolongan pajak. Yang pertama, stem cell dalam pemungutan pajak. Stem cell dalam pemungutan pajak secara teoritik ada 3 stem cell pemungutan pajak, yaitu real stem cell, fictive stem cell, dan stem cell campuran. Yang pertama yaitu real stem cell, yaitu penggenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sebenarnya yang diperoleh dari wajib pajak. Suatu undang-undang pajak yang menggunakan stem cell nyata artinya menggunakan cara pengenaan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang senyatanya, berdasarkan data dan fakta yang ada pada surat pendaftaran objek pajak dalam tahun pajak. Kelemahan dengan menggunakan perhitungan real stem cell ini adalah: yang pertama, pajak hanya akan dapat dipungut setelah tahun pajak untuk mendapatkan data yang senyatanya. Yang kedua, penggunaan pajak untuk kepentingan negara menjadi terhambat, karena tahun pajak biasanya berbeda dengan tahun anggaran. Dan yang ketiga, implikasi dari keterlambatan pembatan tahun pajak dengan tahun anggaran akan berimplikasi pada mundurnya pembangunan. Keuntungan dari penggunaan real stem cell ini adalah: 1. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah kewajiban yang senyatanya. Yang kedua, tidak terjadi perhitungan pajak secara berulang kali. Dan yang ketiga, tidak memberikan peluang kepada fiskus dan wajib pajak dalam memanipulasi data jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu fictive stem cell, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Apakah asumsi ini tanpa dasar atau sesuai dengan kemauan pemungut pajak? Tentu saja. Dan ini berdasarkan atas jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya oleh wajib pajak. Sehingga diharapkan tidak terjadi yang signifikan antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya atau senyatanya. Adapun kelemahan dari fictive stem cell ini adalah: 1. Sering terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh wajib pajak. Dan yang kedua, memberikan peluang terjadinya KKN pada fiskus yang mengasumsikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan keuntungan dari fictive stem cell ini adalah: pajak dapat digunakan oleh pemerintah sesuai dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan. Yang ketiga yaitu stem cell campuran, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada fictive stem cell dan real stem cell. Stem cell campuran menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian akhir menggunakan tayang senyatanya atau real atau sebaliknya. Misalnya, untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian yang real terhadap objek data yang ada atau data yang telah diberikan oleh subjek pajak, ternyata data tersebut diperkirakan tidak benar atau terlihat, atau subjek pajak tidak mau memberikan data objek pajak walaupun telah diberikan surat teguran atau surat peringatan. Maka untuk kondisi ini pajak terutangnya dapat dinilai berdasarkan perkiraan. Kelemahannya, fiskus akan melakukan pendataan berkali-kali yang barang tentu akan berimplikasi pada semakin dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan bentuk perlawanan pajak. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.
Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, orang pribadi. Secara prinsip, subjek pajak orang pribadi di Indonesia menganut model keluarga. Ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 3. Sementara itu, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu mencakup orang-orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan 9 penetapan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak akses agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu badan. Sebagai subjek pajak, badan didefinisikan sebagai orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan dapat perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tapi ditanggapi sebagai subjek pajak badan luar negeri yang perlakuannya dipersamakan dengan pajak badan dalam negeri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggolongan pajak. Yang pertama, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan atau APBN. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, PPB, BHHTB, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah atau APBD. Contoh PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, pajak reklame, dan lain-lain. Yang kedua ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 10 dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun. Contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN dan PPNBM. Yang ketiga ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dapat dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain dari benda, dapat pula berupa keadaan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, contohnya PPh wajib pajak LN. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.